Yang menjadi kendala, kadang-kadang orang melihat security ini sebagai cost gitu ya. Security as a cost, menurut mereka harus biasanya melihat seperti itu gitu. Itu is totally wrong kalau menurut saya. Karena security is about investment ya. Halo kawan Nara, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama pada hari ini membawakan edisi perdana dari podcast Nawakara. Nah, mungkin rekan-rekan semua bertanya-tanya, kenapa dari tadi saya memanggil sebutan Kawanara? Jadi Kawanara itu adalah panggilan persahabatan untuk audiens sosial media Nawakara atau media sosial Nawakara. Mungkin selanjutnya saya akan memanggil rekan-rekan semua atau teman-teman semua yang menonton YouTube channel ini sebagai sebutan Kawanara. Oke, Kawanara semua, sebagai informasi bahwa podcast YouTube channel Nawakara ini kami buat dan didedikasikan untuk semua Kawanara yang mau menanyakan seputar Nawakara, mulai dari produk, layanan Nawakara, tips and tricks seputar keamanan, mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi. Pada edisi perdana yang spesial ini, kita akan mengenal lebih dalam mengenai Nawakara. Apa itu Nawakara? Perusahaan yang bergerak di bidang apa? Apa saja produk dan layanannya? Dan apa yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya? Oke, hari ini saya tentu tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Presiden Director dan juga CEO Nawakara, Bapak Insinyur Dino Bima Dwinanda Hindarto, ICPS. Oke, apa kabar Pak Dino hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Ya, oke, lebih sibuknya apa Pak saat ini Pak? Lebih sibuknya banyak kegiatan-kegiatan di kantor aja, sesuai dengan objektif-objektif yang ada di korporat yang kita dijalankan di program tahun 2023 ini. Oke Pak Dino, hari yang spesial ini di edisi perdana podcast kita ingin lebih banyak tahu tentang Nawakara. Mungkin banyak audiens kita yang belum tahu terkait Nawakara nih Pak. Yeah. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pada kesempatan kali ini Nawakara itu apa sih Pak? Nawakara itu terdiri dari dua kata, yaitu Nawa dan Kara. Nawa itu artinya 9, Kara itu dari Bayangkara. Karena founding fathers dari perusahaan ini adalah Angkatan 9 Kepolisian. Jadi kurang lebih seperti itu namanya Nawakara. Dan kalau ditanya apa, Nawakara itu adalah sekarang disebutnya Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kita melayani ada 6 services yang berdasarkan aturan dari kepolisian, yaitu man guarding, electronic security, consulting security, training security, cash in transit, dan K9 atau satwa gitu. Kita berdiri sejak tahun 1996. Jadi kalau di tahun ini kita mungkin sudah mau memasuki usia ke 27 tahun ya. Oke Pak Dino, pertanyaan mendasar lagi nih Pak. Kenapa sih perusahaan tuh harus menggunakan Nawakara? Kenapa enggak mereka nge-hire security perorangan atau mereka melatih seorang untuk menjadi security ya? Gitu Pak. Kalau saya coba artikan dulu skopnya dulu ya dari kegiatan kita gitu ya. Apa sih security dari beberapa referensi yang saya baca, kemudian komunikasi atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang itu, security itu tuh bahasa simpelnya adalah preventing loss, protecting asset. Gitu. Jadi kita melakukan proteksi terhadap aset dan kita melakukan crime prevention. Jadi mostly kita melakukan crime prevention ya. Crime prevention itu dilakukan baik dari individu sejak kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Kita harus banyak melakukan crime prevention. Disitulah dibutuhkan satu organisasi yang profesional dalam melihat pengamanan aset dan pencegahan kriminal secara komprehensif. Dan dalam posisi itu Nawakara bisa dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini B2B ya. Oke. Pak, ini dari tadi saya lihat menarik nih Pak. Di logo Nawakara Security Solution. Kenapa tagline-nya harus plan, prevent, and protect? A good questions ya. Plan, prevent, protect itu punya arti yang cukup mendalam di
konsep beroperasi kita. Nawakara menggunakan filosofi organisasi resilience di sini. Jadi dalam organisasi resilience itu seperti yang saya jelaskan tadi di depan, bahwasannya kita protecting asset, preventing loss ya. Dari situ artinya kita harus mulai berpikir secara risk-based thinking. Nah, risk-based thinking itu bagaimana caranya resiko yang ada di sekeliling kita itu harus kita transfer menjadi suatu hal yang terukur, gitu kan. Nah, untuk mengukur itu kita menggunakan organisasi resilience. Organisasi resilience itu ada beberapa step yang kita lakukan, beberapa bagian yang kita lakukan. Pertama adalah security risk assessment. Di situ kita melihat potensi-potensi resiko, kita melihat risk matrix-nya seperti apa, indeksnya seperti apa, kemudian stakeholders-nya seperti apa, sampai dengan kita melihat mitigasi yang akan kita lakukan sampai dengan unintended event yang akan terjadi. Nah, dari situ baru kita ke step berikutnya, yaitu security management. Security management itu kita memanage beberapa elemen, yaitu manusia, dalam hal ini manning-nya. Kedua adalah mengenai peralatannya yang kita gunakan, baik itu peralatan security-nya maupun peralatan-peralatan pendukung lainnya. Yang ketiga adalah mengenai prosedur. Nah, untuk itu memang Nawakara sejak 2004 itu sudah memiliki sertifikat ISO 9001 2003 kalau nggak salah saya. Itu mengenai quality management. Nah, di situ memang kita melakukan manajemen, security management berdasarkan quality management system. Nah, di luar itu kita juga harus memaintain anggota tim kita dengan satu training yang untuk menjaga kesiapan mereka. Jadi dari 3 elemen tersebut kita memanage security yang ada on a day-to-day basis ya. Itu security management yang kita lakukan. Nah, berdasarkan itu Plan, Prevent, Protect itu merupakan satu tagline kita yang menurut kami sesuai dengan bidang usaha dan service yang kita berikan. Oke, Pak Dino, thanks banget infonya nih Pak. Lalu layanan jasa apa aja sih Pak yang dikasih oleh Nawakara selain dari jasa keamanan? Mungkin ada jasa yang lain nggak Pak yang diberikan oleh Nawakara? Mungkin Kawanara nggak banyak yang tahu nih Pak, mungkin bisa dikasih tahu gitu. Oke, kalau dari Nawakara Group memang mostly jasa kita adalah keamanan. Jadi secara garis besarnya kita ada 4 jasa. Jasa pertama lebih ke physical security. Physical security itu sesuai dengan namanya lebih banyak ke physical. Jadi seperti man guarding-nya, kemudian juga peralatannya. Di situ peralatan cukup banyak ya, dari CCTV, alarm, access control, kemudian perimeter system, infrared dan segala macam. Layanan kedua, cash valuables in transit. Cash valuables in transit itu lebih kepada transfer uang tunai ya. Di situ ada cash pick up, kemudian cash processing, kemudian ada ATM replenishment. Kemudian kita juga menyiapkan mesin untuk cash deposit recycle machine gitu ya. Selain itu juga kita melakukan valuables in transit. Jadi valuables itu barang-barang yang non general cargo gitu. Jadi kayak bullion, kemudian diamond jewelry seperti itu. Emas gitu Pak ya. Emas gitu ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga ada service consulting and training ya. Jadi consulting and training itu kita merupakan salah satu perusahaan dengan status RSO. RSO itu adalah Recognized Security Organization. Artinya kita bisa melakukan assessment di port and ship ya. Nah, di samping itu juga kita memiliki beberapa tenaga ahli untuk sistem manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri ya. Sehingga semua berhubungan dengan pengamanan gitu. Jadi kita bisa memberikan satu rekomendasi, melakukan risk assessment, kita bisa melakukan background checking, kita bisa melakukan
stakeholders mapping dan segala macam untuk kita membuat satu perencanaan pengamanan yang komprehensif gitu. Tentunya setelah itu kita juga melihat training apa yang dibutuhkan. Training itu dibutuhkan baik di top level, middle level maupun di low level gitu ya. Selain itu juga kita juga melakukan training-training yang ditentukan oleh Mabes Polri ya. Mabes Polri ya. Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama gitu kan. Di luar itu juga kita melakukan training-training baik yang in-house maupun untuk eksternal untuk peningkatan skill and kompetensi daripada tenaga pengamanan di lapangan. Dan yang terakhir adalah daily routine solutions. Daily routine solutions ini lebih kepada facility management ya. Kenapa kita buat ini agak sedikit menyimpang dari security? Ada beberapa klien yang memang membutuhkan complete service ya. Jadi kita memang ada service juga mengenai daily routine solutions. Di antaranya adalah cleaning service, kemudian gardening, engineering dan segala macam. Oke Pak Dino. Saya tahu bahwa Nawakara ini udah 26 tahun nih Pak. Iya. 26 tahun berdiri, nggak mungkin bisa perusahaan berdiri gitu aja nih Pak. Iya. Ya, tanpa adanya budaya di dalamnya itu, budaya di dalam perusahaan itu sendiri, terus value-nya sendiri. Apa sih Pak value di Nawakara itu Pak? Value di Nawakara, kita menggunakan faith. Yeah. Faith itu terdiri dari 5 huruf ya. Yeah. F-nya is focus, Yes. A-nya itu advance, I-nya itu integrity, T-nya itu teamwork, H-nya hanya itu adalah holistic ya. Fokus kenapa? Karena memang kita lihat bahwa semua yang fokus itu akan mendapatkan hasil yang akan jauh lebih bagus, ya kan? Kemudian advance tentunya kita bukan hanya bicara masalah traditional security, tapi kita juga membicarakan mengenai integration security. Kemudian kita juga bicara masalah security based community gitu. Kita juga bicara mengenai continuous improvement ada di advance itu. Oke, yang ketiga adalah I-nya integrity. Menurut saya ini paling penting ya. Dunia kita itu sangat banyak sekali gangguannya. Karena kita di situ adalah yang dipercaya oleh klien untuk melakukan pengawasannya. Yeah. Terhadap barang masuk keluar, kemudian orang masuk keluar, kemudian kita juga tahu asetnya seperti apa, peak hoursnya dan segala macam, sehingga kita bisa tahu memetakan situasi dan kondisi di lapangan. Dan kalau orang integritinya rendah, pasti banyak godaan di situ. Dan itu kita minta bahwa nilai integriti itu hal yang paling tinggi. Dan kebetulan kok faith itu integritinya di tengah gitu. Jadi memang ini kayaknya memang dia kata yang benar-benar harus mewakili semuanya. Mewakili sebenarnya. Yang berikutnya adalah T for teamwork. Jadi security itu bukan suatu hal yang bisa kita lakukan secara sendiri gitu. Tapi as a teamwork gitu kan. Kita bukan seperti yang ada dalam film-film gitu, yang bisa satu orang bisa melakukan semuanya gitu kan. It's about teamwork. Teamworknya itu baik kami sebagai provider, kemudian klien sebagai pemberi kerja yang pemilik aset gitu, maupun pihak luar seperti community, kemudian seperti government agency, kemudian mungkin ada media dan segala macam gitu ya. Itu kita harus hand in hand dalam menjaga suatu pengamanan. Jadi ada jargon juga, security is not complete without you gitu. And then disitulah kita lihat teamwork itu sangat penting. Di Nawakara pun kita juga melihat bahwa teamwork itu suatu hal yang powerful untuk kita bisa successful melakukan satu planning yang sudah kita rencanakan. Yang terakhir adalah holistic. Holistic jadi kita pendekatannya harus lebih banyak dari segala macam arah, nggak bisa hanya satu arah. Cara yang kayak gini paling ampuh, nggak juga gitu. Karena di security itu bukan masalah salah atau benar, tapi lebih kepada cocok atau tidak cocok. Karena memang karakter daripada aset yang kita jaga itu juga berbeda-beda gitu. Jadi kurang lebih values itu yang kita gunakan di Nawakara dan terus kita dengungkan agar menjadi satu kebudayaan yang bisa dicerminkan oleh semua insan Nawakara, baik di dalam maupun di luar. Oke Pak, jadi faith ya, value dari Nawakara itu sendiri. By the way nih Pak, saya baca BUJP atau Badan Jasa Usaha Pengamanan ya Pak. Badan Usaha Jasa Pengamanan ya. Di Indonesia itu hampir 2000-an nih Pak. Iya.
2000-an kalau saya lihat di Indonesia. Lalu apa sih Pak yang membedakan Nawakara dengan BUJP lainnya Pak? Kenapa nih Pak? Kawanara pasti pengen tahu Pak. Mungkin yang cukup membedakan adalah tentunya kita karena salah satu yang mulai lebih awal ya. Kita berdiri tahun 96 ya. 96. Kemudian juga berdasarkan lamanya tahun itu kita juga operation kita juga nationwide ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu hampir di semua daerah, semua provinsi itu kita ada operational di sana gitu. Yang berikutnya adalah lebih kepada services kita. Jadi kita bukan hanya satu bidang, tapi kita di berbagai bidang yang sesuai dengan aturan dari kepolisian ya, ada 6 bidang itu ya. Jadi memang kita memberikan full range of services gitu ya. Oke, di samping itu juga karena sifatnya kita banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia ya. Kita juga menggunakan tenaga lokal, putra daerah sebagai tenaga pengamanannya. Tenaga pengamanannya tentunya kita ambil dari community sekitar ya. Hal ini ada beberapa keunggulannya, diantaranya adalah kita bisa mengurangi nilai pengangguran lah ya. Karena memang kita pekerjakan sebagai tenaga pengamanan di daerahnya mereka. Yang kedua tentunya ini akan menjadikan guard loyalty kepada Nawakara. Karena memang apa yang scope of works-nya mereka, apa yang mereka kerjakan setiap hari itu merupakan proyek yang di tempat mereka tinggal. Selama ini kita selalu menjaga hubungan baik dengan community dan itu adalah menurut saya salah satu keunggulan Nawakara. Karena menurut kita itu sangat penting community engagement untuk security. Ada ilmunya namanya security based community ya. Sehingga memang dari pihak community itu ikut membantu mengamankan situasi supaya lebih kondusif. Jadi kalau saya boleh simpulkan sementara kenapa tadi pertanyaannya Pak Panji mengenai keunggulan kita, tentunya satu kita berpengalaman, kedua kita full service, ketiga kita nationwide operation, keempat kita melakukan konsep security based community, yang tentunya last but not least adalah guard loyalty menjadi kunci karena itu adalah ujung tombak kita di lapangan. Ya. Oke, sangat menarik sekali nih Pak. Jadi karena ada keunggulan yang kompetitif tadi, Nawakara tuh bisa eksis sampai saat ini ya Pak. Insya Allah. Ya. Sangat baik sekali. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, dari tadi kan kita bicara terus terkait layanan Nawakara nih Pak. Saya pengen tahu Pak, yang menggunakan jasa Nawakara tuh siapa aja sih Pak? Dari kayak multi company atau multinational, national, terus perusahaan daerah. Siapa aja sih Pak? Ya karena kita memang konsep B2B ya, business to business ya. Kita experience menangani various kind of business ya. Jadi kalau ditanya kayak apa, baik multinational maupun national company, kemudian private company, public listed company, kemudian BUMN juga kita juga nangani. Jadi emang macam-macam gitu. Dari skalanya juga berbeda-beda, dari skalanya mungkin lokal sampai secara nasional sampai ke internasional. Nah, sekian banyak nih Pak klien dan lokasi proyek Nawakara yang di Nawakara amankan nih Pak. Yeah. Nah, menurut Bapak apa tantangan yang paling menantang Pak yang pernah Nawakara hadapi ketika mengamankan suatu perusahaan dan bagaimana cara Nawakara menanganinya? Good questions ya. Apa yang menantang ya? Yeah. Tentunya satu hal kita harus memiliki satu visi yang sama mengenai pengamanan. Itu dulu, itu yang paling utama menurut saya. Penyamaan visi terhadap pengamanan tersebut harus align antara pemilik aset, kemudian kita, terutama kita itu, karena kita B2B ya. Dari situ baru kita kembangkan inisiatif atau aktivasi yang bisa mendukung visi dan misi tersebut gitu. Jadi memang kalau secara umum ya, bisnis tentunya dia akan ROI-nya dia akan mencari yang lebih tinggi gitu kan.
Bagaimana cara kita meningkatkan ROI? Tentunya kita juga melihat bahwa bisnisnya bagus, kemudian tidak ada gangguan dan segala macam. Yang menjadi kendala, kadang-kadang orang melihat security ini sebagai cost gitu ya. Security as a cost, menurut mereka harus biasanya melihat seperti itu gitu. Itu is totally wrong kalau menurut saya. Karena security is about investment ya. Security itu bukan suatu hal yang kita pasang hari ini besok nggak kejadian gitu. Security is a process yang memang kita harus secara holistik yang tadi itu kita melakukan satu persiapan, perencanaan sampai kita eksekusi. Itu memakan waktu yang nggak sebentar gitu. Dalam kita membangun satu environment atau lingkungan yang kondusif itu perlu waktu dan pemahaman dari semua orang yang ada dalam kegiatan tersebut. Jadi memang ini salah satu challenge-nya gitu ya. Kita bukan obat pusing yang lagi pusing diminum obatnya besok pusingnya hilang ya. Nah, bukan, tapi kita harus memiliki satu persamaan persepsi dan kita harus bertindak selaku partner, bukan sebagai kontraktor subkontraktor gitu ya. Tapi kita selaku partner karena karena tidak ada yang lebih dan tidak ada yang lebih kurang daripada pengamanan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi kita mencari solusi yang terbaik untuk fasilitas atau aset tersebut gitu ya. Tapi kita harus melihat bisnis model daripada tempat tersebut gitu. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Ada yang namanya oil and gas, ada yang mining, ada yang FMCG gitu ya. Itu bisnis modelnya pasti berbeda dan threat-nya juga berbeda. Dan di situ baru kita lihat kebutuhan security-nya seperti apa sih gitu. Dan maintenance ke depannya seperti apa gitu. Jadi mapping-nya dulu harus jelas. Iya, harus jelas dulu. Sepakat dulu di situ kalau pikir kalau kita udah memiliki satu kesepakatan di situ kita enak mainnya gitu. Dalam artian managingnya juga enak. Iya. Apalagi bisnis yang dijaga juga beda-beda ya. Iya. Oke, Pak Dino. Ada yang mau saya tanya lagi. Apa yang harus dilakukan nih Pak oleh perusahaan ketika dia mau menerapkan sistem pengamanan di perusahaan itu? Oke, ini pertanyaan bagus dan ini sangat valid ya. Kalau saya lihat dari perusahaan apa yang harus dilakukan, nomor satu karena keamanan ini menyangkut dengan kepentingan orang banyak, kepentingan dengan return on investment satu perusahaan. Dan kemarin yang saya bilang tadi di awal bahwa itu kita protecting asset, preventing loss, sehingga mindset security itu harus datang dari top level management. Selama top level management care terhadap pengamanan, itu harus diejawantahkan, harus ditransfer ke bawah, sehingga security mindfulness-nya itu dapat gitu. Jadi semua orang, baik itu karyawan, kontraktor itu harus mengikuti kebijakan security yang ada dari top management, sehingga di situ kelihatan komitmen daripada top management dalam melakukan penerapan sistem pengamanan. Jadi memang satu top level management memiliki risk based thinking yang bagus sehingga mengutamakan security sebagai hal yang nggak bisa kita kesampingkan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dino atas waktunya. Oke, kawan Nara semua, sampai di sini dulu podcast Nawakara hari ini. Bagi kawan Nara yang ingin tahu tentang tips and tricks pengamanan, bisa mengunjungi sosial media Nawakara atau bisa langsung menghubungi tim Nawakara di website www.nawakara.com. Oke, saya Panji Utama, pamit diri, salam.